Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di kajian Kamis pagi ini di masjid kita tercinta. Terima kasih kami ucapkan kepada Nenek, sehat yang sudah hadir tengah-tengah kita, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu soleha yang sudah hadir untuk menghadiri kajian Kamis pagi kita di masjid kita tercinta. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita awali pengajian Kamis kita dengan membaca ummul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Umi Naina. Terima kasih, Mak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا كيدي خير أفندي بن هجر المس عبد الله وخصوصا نجاهدي علي في سبيل الله وخصوصا اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan masing-masing. Khususon ilahnya. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaihi. Allahul kafi. Wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Cukup bagiku hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busro, Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan sholawat nariyah. Kita memohon kepada Allah dengan wasilah keberkahan sholawat, mudah-mudahan Masjid Babus Salam beserta jamaahnya, kaum muslimin muslimat Taman Victoria khususnya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan lahir dan batin, panjang usia dalam limpahan berkah, dimudahkan rezekinya yang halal berkah berlimpah untuk bekal ibadah, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, anak keturunannya sholih dan sholihah, istiqomah dalam beribadah, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan husnul khatimah dan kelak bisa berjumpa duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat kita doakan yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang sedang punya hajat apapun Allah kabulkan, yang punya hutang Allah luaskan rezekinya bisa melunasi hutang-hutangnya. Apapun yang dihajatkan
mudah-mudahan Allah qabul. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hada ila yaumil akhirah. Allah wa sallim ala ubabati sayyidati Khadijah bin Nabi wa hiya ummuna faridlana bil kubara bashir lana bil kubara mahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Allahumma salli wa sallim ala Hubabati binti Nabi Fatimah shibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Taklim Gabungan Mama Agung beserta para pengurus, ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah yang alhamdulillah penuh sesak masjid di pagi hari ini, kurang lebih 9.000 orang. Alhamdulillah, ada bangsa jin ikut ngaji, ada malaikat juga ikut ngaji. Alhamdulillah, kita yang dipilih Allah ikut ngaji juga. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, karena rezeki yang paling besar harganya, yang tiada ternilai harganya adalah rezeki istiqomah dalam ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa selamanya, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu maha baik memberikan nikmatnya kepada kita setiap detik. Bahkan kita bisa nafas sampai detik ini dengan leluasa tanpa bayar sepeser pun nafas kita. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bisa nafas dengan bebas, makan enak, tidur nyenyak, dimudahkan segala urusan, keluarga sehat, anak-anak sehat, kita juga sehat. Itu rezeki yang luar biasa. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang ahli syukur. Ahli syukur pasti hidupnya makmur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambah lagi nikmat yang sudah ada. Yang ada ditambah, yang sedikit terasa cukup, yang banyak berlebih, ya Bu ya. Dan insya Allah barokah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi hadis di siang hari ini. Hadis selanjutnya masih dari huruf hijaiyah Hamzah.
tariq fa innahu laka shadaqatun. Rawahu al-Bukhari. Amti, maka buanglah al-ada terhadap sesuatu yang membahayakan, anitori di perjalanan, fa innahu, maka sesungguhnya membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, laka untuk kamu sodakotun, itu nilainya pahala sodakoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam besar Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar mengumpulkan pahala sodakoh sebanyak-banyaknya. Sodakoh itu sifatnya umum, Ibu, bukan hanya dengan materi saja. Kalau dengan materi namanya infak, ya Bu, jariyah, infak ke masjid, wakaf, zakat, masuknya infak. Nanti ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Kalau infak yang wajib seperti apa? Zakat. Nah, jadi kalau orang setiap bulan zakat belum dikategorikan orang baik, karena zakat mah wajib mau tidak mau. Karena zakat itu ibaratnya kotoran tubuh, harus dibersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat. Maka zakat itu termasuk kategori infak wajib. Jadi zakat itu 2,5%. Kalau 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Jadi kalau suami ibu gajian sebulan 10 juta, wajib dikeluarkan 2,5%-nya berapa? 250.000. Nah, uang yang dikeluarkan 250.000 jadi zakat itu adalah pembersih harta-harta yang ada. Jadi justru kalau tidak dikeluarkan akan jadi naudzubillahi min dzalik, akan jadi penyakitkah, bahkan uangnya jadi jalan madarat, bahkan uangnya tidak jadi barokah, malah membuat pusing kepada yang punyanya. Maka ingat, kalau punya rezeki, ingat dulu keluarkan zakatnya untuk membersihkan harta kita. Kalau infak yang sunnah apa? Ya, ibu sodakoh ke masjid, pembangunan TPQ, pembangunan masjid, Jumat barokah. Ada orang yang sakit udunan, itu infak sunnah. Nah, kalau sodakoh sifatnya umum, mau materi mau non materi, selagi dalam kebaikan itu pahala sodakoh. Ibu berjalan kaki dari rumah ke masjid Babus Salam, niat mencari ilmu, niat tolabul ilmi hari Kamis, maka setiap langkah ibu dicatat pahala sodakoh. Ibu mencuci pakaian suami, ibu mencuci pakaian anak-anak, meski yang mencucinya mesin cuci, tapi tetap pakai tangan kita, itu pahala sodakoh. Ibu menyediakan makan minum suami, meski beli di GoFood, tapi ketika suami mau makan, ibu yang nyediain di piringnya, ibu yang bikinkan teh manisnya, ibu yang bikinkan kopinya, itu sodakoh. Bahkan pahalanya besar sekali ketika seorang istri menyediakan makanan minuman untuk suaminya. Ibu nyetrika baju suami, ibu nyetrika anak-anak, niat karena Allah. Tidak dibayar seperti orang laundry sekilo 4.500, sekilo 5.000, bahkan suami pun gak pernah bilang makasih ya udah nyetrikain, belum pernah. Tapi tenang, tenaga ibu dicatat pahala sodakoh di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibu nyapu, ibu ngepel, ibu beres-beres rumah, meski tidak ada yang berterima kasih, tapi karena ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu keterangan bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih-bersihnya rumah kita, niatkan ibadah, maka pahalanya sedekah. Dicatat tidak sama Allah? Tentu dong. Semuanya dicatat, semuanya tidak akan ada yang terlewat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Boro-boro amal yang besar, boro-boro amal yang terlihat oleh orang lain, amal yang menurut kita kecil, bahkan kita nggak nganggap itu amal ibadah, kalau diniatkan lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah, maka jadi amal itu pahala sedekah di hadapan Allah. Nah, termasuk hadis di siang hari ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amtil adza anit thoriq, buanglah sesuatu yang membahayakan di perjalanan. Fa innahu laka shadaqatun, karena sesungguhnya itu bernilai pahala sedekah di hadapan Allah. Ibu lewat dari masjid ke rumah, lihat jarum pentul. Jarum pentul kecil apa besar? Kecil, tapi kan kalau orang lagi buru-buru jalan, takutnya ada anak-anak lari-lari gak pakai sendal. Diambil jarum pentulnya, ambil, buang ke tempat sampah atau ditisuin dulu. Takut tukang sampahnya sepatunya udah tipis, nanti malah kena kakinya. Itu bernilai sedekah. Bahkan ada kan orang yang naudzubillahi min dzalik, ulama besar zaman dahulu, meremehkan hal yang dianggap tidak dosa padahal itu dosa. Jadi ulama tersebut itu ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh. Lalu dia habis diundang makan oleh kawannya di perjalanan. Mungkin zaman dulu belum ada dongkrak ya, belum ada tusuk gigi. Jadi isenglah ulama tersebut ngambil ranting pohon kecil untuk membersihkan giginya dari sisa makanan. Dan ternyata yang dianggap oleh ulama tersebut tidak dosa, justru itu titik kecelakaan, naudzubillah, ditolaknya amal-amalan, dan sehingga mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sana berarti kita belajar tidak boleh menganggap enteng dosa, tidak boleh berkecil hati dengan amal meski sedikit. Betul tidak, Bu? Apalagi sekarang yang lagi viral apa, Bu? Yang main FB, main IG, main TikTok. Yang lagi viral sekarang apa? Yang jualan es teh ya, dihina-hina. Bukan dihina, ibaratnya itu guyonan katanya. Padahal guyonan itu kan kalau bareng-bareng ketawanya. Kalau yang ketawanya yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus yang diguyoninnya enggak ketawa, berarti bukan guyonan, itu bulian. Sementara kan bulian itu undang-undangnya pun ada, tidak diperbolehkan. Bisa jadi yang kita anggap hina, kedudukannya di hadapan Allah lebih mulia. Dan bisa jadi orang yang kita muliakan, kita anggap ahli ibadah, kita anggap hebat, tapi Allah maha membolak-balikan lisan dengan satu kata yang tidak pantas keluar dari lisannya, maka seluruh jagat Indonesia Raya melihat kekurangannya. Betapa kita harus terus minta sama Allah bimbingan, ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa orang masih menghargai kita sampai detik ini? Karena Allah masih menutupi aib kita. Jadi jangan pernah punya rasa jumawa, jangan pernah merasa diri bangga dengan amal, karena kita amal pun bisanya
atas hidayah dan pertolongan Allah. Kita itu sama di hadapan Allah, sama, mau presiden, mau rakyat, mau pejabat, mau rakyat biasa, semuanya sama. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia hamba Allah di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ingat kata pepatah, bukan pepatah, hadis sahih, hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lisannya. Lisan tidak bertulang, banyak yang masuk surga gara-gara lisannya, dan tidak sedikit naudzubillah masuk neraka juga gara-gara lisannya. Ada prinsip yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau belum bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menyakiti perasaan orang lain. Tidak tahu ibadah kita ini sedikit, mana ibadah yang diridhoi oleh Allah, bisa jadi menahannya kita atas lisan dari berbicara yang tidak baik. Itulah jalan turunnya keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan, menahannya lisan kita dari berbicara yang buruk, dari berbicara yang menyinggung perasaan orang lain, dari berbicara yang menimbulkan dosa, fitnah atau ghibah, itu pahalanya sama dengan berpuasa. Jadi kalau kita puasa tapi kita masih suka ghibah, masih ngomongin orang, udah cuma dapat lapar dan haus saja, pahalanya udah pindah ke orang yang kita omongin. Tapi jangan begini juga, kalau gitu aku nggak usah puasa lah, mending nggak usah ngomongin orang. Nggak usah, kalau mau puasa ya puasa dong. Masa gara begitu nggak mau puasa? Ini ibarat kata, kalau memang kita sedang haid, yang biasanya puasa tidak puasa, maka belajar menahan puasa, menahan ucapan dari hal-hal yang membuat hati orang lain sakit, dari hal-hal yang membuat perasaan orang lain tersinggung. Karena the power of doa orang terdolimi itu nyata. Jangan sampai kita berbuat dolim ke orang lain, naudzubillah, dia tidak membalas kejahatan kita, tapi dia diam. Dalam diamnya dia minta tolong ke Allah. Di sanalah letak kebahayaan untuk kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi marilah kita bersama-sama setiap saat minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita sholat, maka resapi kalimah ihdinas shiratal mustaqim. Bacaan Fatihahnya belajar tartil lagi, jangan buru-buru. Resapi setiap ayatnya, pahami artinya biar nyesep ke hati, dan apa yang kita baca itu dijiwai oleh kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ketika kita salah ada yang mengingatkan, itulah hidayah Allah. Jadi kalau kita salah ada yang mengingatkan, jangan tersinggung. Justru alhamdulillah, mungkin bisa lewat suami kita, lewat lisan istri, lewat lisan anak kita, lewat lisan mertua, lewat lisan ipar, lewat lisan tetangga. Kalau selama mengingatkannya dalam kebaikan, syukuri, berarti itu hidayah Allah yang selama ini kita minta setiap sholat. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu kita sama-sama belajar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan terus mengupgrade niat kita. Setiap mau berbuat baik, niatkan ibadah. Niatkan apa?
ibadah. Setiap mau berbuat baik, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan yang ketika kita niat ibadah libtigoi mardotillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka pahalanya pahala sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Naudzubillah, bisa jadi dosa kecil itulah yang membawa pelakunya ke neraka. Dan jangan pernah menyepelekan pahala kecil, amal kecil. Bisa jadi dengan amal itulah yang kita istiqomah mengerjakannya menjadi jalan selamat dunia akhirat kita, insya Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat dari pelajaran hadis di siang hari ini. Kita sama-sama belajar untuk terus menebarkan nilai positif, nilai kebaikan di sekeliling kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk keluarga kita, maksimal manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan manfaat yang kita tebarkan menjadi jalan kita diakui umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Termasuk pahala sedekah membaca Bismillah setiap mau mengerjakan kebaikan. Dan alhamdulillah setelah selesai mengerjakan kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita membaca doa Robin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna lumi tawassalna bitalimi antar suqanal wasi'a wa antar suqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bawa aja kuenya, bawa. kepada Ustazah Umaira yang telah memberikan ilmunya